Pemirsa, pasca penahanan 3 mantan pimpinan BGN oleh Kejaksaan Agung, jajaran pimpinan baru BGN langsung menemui Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman. Pertemuan tersebut kemudian membuka tabir dugaan markup mega proyek MBG di tengah upaya berbagai pihak membongkar keterlibatan sejumlah nama besar dalam kasus ini. Berikut ulasannya dalam Top Review, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nandik Sudaryati Deyang menemui Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman di gedung kantor staf Presiden Komplek Istana Kepresidenan pada Rabu 10 Juni 2026. Pertemuan ini menjadi audiensi perdana jajaran pimpinan baru BGN sejak dilantik Presiden pada Senin 8 Juni 2026 setelah 3 mantan pimpinan BGN sebelumnya yakni Dadan Hindayana, Letjen TNI Purnawirawan Lodewijk Pusung dan Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya menjadi tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung karena diduga kuat korupsi tata kelola program makan bergizi gratis yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tertutup yang dibagikan KSP, Dudung tampak duduk bersebelahan dengan Nanik yang mengenakan busana batik dan kerudung hitam, serta didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Trenggono. Menurut Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurrahman, pertemuan yang berlangsung 1,5 jam tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis, mulai dari penataan penerima manfaat hingga evaluasi dapur penyedia makanan. Dudung juga mengakui temuan kejaksaan terkait dugaan penggelembungan dana insentif akibat jual beli titik-titik dapur atau SPPG untuk program MBG. Menurut Dudung, penggelembungan tersebut terjadi pada penerima manfaat yang seharusnya 3.000 orang per SPPG, tapi kenyataannya hanya 1.000 atau 1.500 orang saja. Nah, jual beli titik demikian. Jadi yang tadi saya katakan, seharusnya misalnya satu dapur itu kan 3.000, ya, 3.000 penerima manfaat. Kemudian kalau dikali 2.000 berarti kan 6 juta. Nah kenyataannya tidak 3.000, ada yang 1.500, ada yang 1.000. Sehingga mengembang. Kalau kita hitung ya, dapur ini sekarang ada 27.877 total secara keseluruhan ya, yang operasional. Kemudian penerima manfaat ini sekitar 63 juta ya. Kalau satu dapur saja ini misalnya 3.000, berarti sebetulnya hanya 22.000, tidak 27.000. Nah yang 5.000-nya ini kemana? Kan begitu kan? Nah ini yang terjadinya yang akhirnya yang harusnya 3.000 menjadi 1.500. Hanya pembesaran, tetapi yang 1.500 itu dikasihnya tetap 6 juta ya per harinya. Nah ini yang terjadi penggelembungan. Sehingga nantilah itu proses hukum lebih lanjut lah ya. Dalam jumpa pers tersebut, Dudung juga membantah punya dapur MBG. Ia hanya mengaku pernah menjembatani atau mengenalkan sejumlah pengurus pondok pesantren besar dengan Dadan Hindayana terkait program makan bergizi gratis. Namun mereka tidak bisa menjadi mitra MBG karena infrastruktur yang belum siap. Nah di pesantren itu kan ada santrinya 4.000, ada yang 5.000, sehingga bisa ditetapkan sebagai untuk dapurnya. Nah kemudian minta dikenalkan dengan Pak Dadan. Saya sampaikan Pak Dadan ini ada pesantren yang sudah siap, ya sudah ditentukan, dia sudah mulai secara administrasi sudah siap. Nah realisasinya tidak ada. Akhirnya saya sampaikan ke Pak Dadan, oh silakan Pak nanti hubungi Pak Arif Nur Rahman, staf saya. Akhirnya silakanlah mereka berhubungan, saya sudah tidak ngerti apa-apa. Nah, waktu Pak Dadan ke sini berapa minggu yang lalu, saya tanya Pak Dadan gimana itu, rupanya sampai sekarang prosesnya pun belum selesai, dapurnya pun belum terbangun. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyampaikan bukti tambahan dalam kasus korupsi dana MBG. Menurut Boyamin, terdapat 2 pejabat dari Eselon 1 dan Eselon 2 BGN diduga kuat terlibat dalam mega korupsi tersebut. Mereka adalah IRA, pejabat Eselon 1 yang diduga memiliki 20 SPPG, sementara pejabat Eselon 2 berinisial TSA yang diduga terafiliasi lebih dari 100 dapur.
Boyamin turut menyampaikan angka markup pengadaan motor listrik di BGN dari nilai seharusnya sebesar 28 juta rupiah per unit menjadi 42 juta rupiah per unit. Nah, itu inisialnya TSA itu ya. Inisialnya TSA. Nah, dari dua hal itu tadi sudah saya sampaikan, meskipun ya saya tetap praduga tidak bersalah. Ya belum tentu ini nanti ternyata memang sesuai aturan, sesuai prosedur dan tapi bahwa yang bersangkutan mengelola itu versi saya ya salah, gitu loh, versi saya salah karena harusnya yang eselon 1 tadi mengawasi malahan, tapi malah punya. Yang ini di level eselon 2 ini harusnya dia malah mengurusi yang luar-luar tapi termasuk yang dalam, kan gitu. Nah, itu kan potensi penyimpangannya kan besar. Dan untuk itu saya berikan nama orangnya dan dugaan titiknya dan kemudian prosesnya bagaimana itu saya sudah serahkan. Dugaan keterlibatan sejumlah pejabat tersebut memperkuat pernyataan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya yang menjadi salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Sony mengajukan diri sebagai justice kolaborator atau peniup peluit dalam kasus tersebut dengan menjanjikan akan mengungkap keterlibatan 26 nama besar diduga terkait dengan jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Menurut pengacara Sony, Krisnamurti, nama-nama tersebut telah diungkapkan kliennya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP di Kejaksaan Agung. Bahkan dia memastikan suatu saat nama-nama itu akan diungkap oleh kliennya kepada publik. Waduh, kan ada beberapa nama yang disebutkan semalam itu, ada sekitar 26 atau 27 nama. Itu baru sebagian ya, menurut dia. Yang disebutkan melibatkan banyak tokoh-tokoh yang ternama di Republik ini. Artinya bahwa kalau disebutkan nama-nama itu, pasti tentunya tidak awam lagi nama-nama itu untuk masyarakat atau rakyat begitu dengar nama-nama tersebut. Nanti pastinya hari Senin kita sekarang lagi susun draftnya untuk kita sampaikan kepada Jampitsus terkait permohonan adanya GC daripada Sony Sanjaya dan namanya akan beliau ungkap langsung nama-nama itu. Sebelumnya Kejagung telah mengungkap modus jual beli rekomendasi pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menurut Kejagung, praktik jual beli ini terjadi dengan memberikan rekomendasi pendirian SPPG oleh pihak-pihak tertentu. Hingga kini penyidik masih mendata SPPG yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara serta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dan aliran dana dalam kasus ini. Ada yayasan-yayasan yang memang sebetulnya tidak layak untuk menerima atau sebagai mitra, seperti itu kan. Tapi kemudian kenapa itu bisa menjadi mitra? Berarti itu ada peran dari masing-masing tersangka ini. Pejabat PPK juga menerima duit nggak sih Pak? Gimana? Pejabat PPK-nya? Nanti itu belum. Pak, untuk yayasan-yayasan nanti yang terbukti melakukan praktik ini, tindakan lanjutan seperti apa? Kita cek dulu nanti, nanti kita cek apakah dia memang bersama-sama para tersangka ya atau terpaksa. Nah, kita lihat dulu nanti ya. Nyanyian mantan pimpinan BGN serta bukti tambahan adanya markup kini menjadi kotak Pandora yang siap membuka tabir mega korupsi di tubuh Badan Gizi Nasional. Kejaksaan Agung kini dituntut menyeret puluhan nama besar yang diduga menikmati aliran dana makan bergizi gratis ini agar para pelaku dapat hukuman yang setimpal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.